Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Yan. Nah, kali ini di trip kita gue mau coba ke salah satu danau legendaris yang ada di Jakarta. Sekalian kita ngopi-ngopi sore lah ya. Sekarang ini jam berapa nih? 4.45. Kalau jam yang ada di speedometer gue ya. Jadi kita sekarang mau ke Danau Sunter. Jadi Danau Sunter itu mah sekarang udah bagus, udah kayak zaman dulu. Jadi sekarang itu udah asik lah tempatnya buat nongkrong. Jadi karena iseng di rumah, bete nggak ngapa-ngapain, ya udahlah sore-sore ini kita nongkrong aja coba ya di Danau Sunter. Sekalian gue juga mau ngetes format video yang baru sekarang nih. Gue lagi pengen nyoba di 24 fps. Jadi frame rate-nya gue coba di 24 frame per second. Kenapa gue coba di situ? Jadi ini akibat dari overheat. Ini jalanannya rame ya. Gue jadi bingung nih antara mau ngomong atau mau nyelip-nyelip mobil. Ya, jadi beberapa kali ini kan setelah gue ngetes vlogging outdoor, terus juga kondisinya siang, handphone gue ini overheat. Jadi sebenarnya bukan karena pemakaian ya, overheatnya itu karena kondisi cuacanya. Jadi kebetulan kan beberapa kali belakang itu gue vlogging dalam kondisi cuaca yang lumayan panas, tengah hari kadang-kadang kan ternyata overheat. Ketahuan overheatnya gimana tuh? Jadi pas gue cek videonya, ada beberapa klip yang ternyata frame drop. Yang tadi gue set di 30 fps, ternyata masuknya cuma di 26 fps, atau bahkan kadang ada yang sampai di 24 fps. Makanya gue pengen coba cari setup yang mana meminimalisir potensi terjadinya overheat di handphone gue. Jadi kemarin itu teknisnya handphone gue ini, atau yang gue pakai jadi kamera utama ini, itu gue fungsiin jadi mungkin bisa dibilang 3 kali ya. Pertama, dia pakai paket data ya, jadi pakai mobile network dari main kamera gue ini. Terus paket data itu gue share atau diteter ke si Samsung M15 ini. Jadi ini Samsung M15 gue ini pakai hotspot dari Xiaomi 12 Lite gue. Itu satu. Kedua, dari kamera utama gue ini itu gue cache juga ke M15. Nah, karena gue cache ke M15, otomatis kan juga ada proses pembebanan kerja ya di Xiaomi 12 Lite gue itu. Dan yang ketiga, handphone gue record juga. Jadi buat recorder juga. Jadi otomatis kemungkinan jadinya ya cepat overheat. Terus juga kan kondisi cuacanya juga di outdoor lagi panas terik. Ya kalau kayak sekarang gini, kalau kalian bisa lihat langitnya mah cerah ya, terus juga nggak panas karena sore. Beberapa waktu yang lalu juga gue berkali-kali kan ada momen gue vlog gitu
kondisi cuacanya terik. Makanya potensi overheatnya lebih tinggi. Nah, sekarang konfigurasinya jadinya gue bedain. Kamera gue itu hanya khusus untuk ngerekam video. Sementara untuk paket datanya gue ngambil dari si Samsung M15. Jadi gue balik. Samsung M15 ini yang jadi hotspotnya. Gitu. Dan jadi nggak ada beban kerja lain ya buat kamera utama. Terus juga gue mau coba FPS-nya gue pakai di 24. Jadi mungkin itu sedikit membuat handphone gue lebih adem gitu, nggak cepet overheat. Ya konsekuensinya mungkin nggak sehalus kalau pakai di 30 fps. Jadi emang musuhnya itu kalau apa ya, kalau kamera outdoor itu ya musuhnya overheat, lawannya ya cuaca lah. Kalau lagi terik itu bisa tinggi suhunya. Soalnya kemarin aja gue sempet ngetes itu nggak gue apa-apain. Gue cek handphone gue pakai termogan, cuman berjemur doang dia dapat 42 derajat loh handphone. Padahal nggak aktivitas, gue cuma taruh di dada. Gue nggak ada aktivitas rekam, nggak pakai paket data, cuma sekedar nempel di dada sambil jalan siang-siang. Itu gue cek pakai termogan, handphone gue udah 42 derajat Celcius. Waduh, gimana kalau dipakai buat kerja kan? Itu lebih potensinya lebih tinggi lagi. Ya ada plus minus ya. Kalau kepraktisan ya bisa dibilang nggak terlalu praktis banget sih. Tapi ya padanya aja lah. Kita kan manfaatin apa yang ada di sekitar kita atau apa yang kita milikin, gitu aja ya nggak? Oke, kita coba lanjut di depan lagi ya. Ini sekarang kita lagi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nih. Kalau orang sekitar bilang mah bebas namanya. Oke, kita lanjut lagi di depan. Jadi emang gue sekarang itu udah dari beberapa video yang lalu tuh kan, gue rekamnya itu klip by klip ya. Jadi satu klip mungkin durasi ya paling lama 2 menit lah. Durasi 2 menit, terus gue stop, terus gue record lagi. Ya itu salah satu cara biar handphone gue ini nggak terlalu panas ya, merekam terus-terusan gitu. Ini macet loh. Oh iya, ini hari Jumat ya. Hari Jumat jadi orang mungkin udah pulang kerja gitu. Jadi macet. Lokasinya nggak jauh lagi nih. Kalau dari Google Map bilang sih 6 menit lagi kita nyampe ke Danau Sunter. Kurang lebihnya 2,5 km lagi dari sini. Ya nggak jauh ya dari rumah gue tinggal mah, bisa dibilang dekat. Tapi ya dekat juga kalau macet begini lama juga jadinya jalannya kan. Wah, ini kita gimana nih mau belok kanan ini? Harus kita ambil dari sekarang nih kanannya. Wah, gila panjang ternyata tuh macetnya. Jadi gua langsung skip aja lah. Daripada nungguin macet kan. Kalau di sini sih udah lancar ya. Kita juga udah deket nih. Di depan udah kelihatan ini danaunya sebenarnya.
Nah, tuh dia tuh. Sebelah kiri kita, wah kalian nggak bisa lihat ya. Kelemahannya pakai chest strap itu ya gini. Ngelihatnya lurus aja ke depan. Nah, ini sebelah kiri kita nih udah danaunya nih. Bagus loh, rapi. Jadi ya sekalian gua nostalgia juga lah ya. Waduk Sunter Selatan. Kita cari parkiran dulu ya. Ini sih biasanya di ujung parkirannya. Kalau di sini dilarang parkir, tapi banyak aja yang parkir di pinggir jalan sini juga. Jadi sejarahnya tuh ini danau gue, buat gue ya maksudnya. Sejarahnya tuh tahun 2004 kalau nggak salah. Ini gue pertama kali kenal mancing itu di danau ini. Jadi belajar mancing pertama tuh ya di danau ini 2004. Dulu naik sepeda dari rumah gue jalan ke sini. Kalau naik sepeda cukup jauh lah ya. Oh, ada juga yang parkir sini nih. Rata-rata memancing ya. Kita coba ke depan dulu aja di pojokan itu. Sini juga banyak orang yang olahraga air sebenarnya. Apa namanya? Jet ski. Nanti kita coba telusurin danaunya ya. Kita cari spot parkir yang aman dan nyaman gitu loh. Jadi kita juga tenang naruh kendaraannya. Oke, kita udah di spot parkirannya ya. Ini nih ada di ujung apa ya? Ada di ujung danaunya. Oke, kita coba explore ya. Ini kalau kita lihat banyak jajanan-jajanan ya. Apa? But. Halo, but. Kios. Jadi kalian yang mau kemari mah nyantai lah, banyak jajanan. Ini ada kapal-kapalan juga, bukan kapal-kapalan, perahu buat jelajah di danaunya. Ini di jalan di pinggiran danaunya ya. Nih kalau kalian lihat banyak rame orang di sini nih. Ada bocah-bocah main. Jadi ya oke lah ya. Kalau kalian bisa lihat juga tuh di danaunya ya. Nah, ini kondisi danaunya nih. Kondisi sore hari di Danau Sunter. Bagus ya. Nah, kita coba menyusuri di pinggiran danau. Wah, enak nih ya spotnya buat nongkrong nih, buat ngopi. Ini di sisi, gue bingung nyebutnya di sisi mana. Yang jelas ini rame ya di sudut danau, sudut danau.
Tuh ada yang main bebek-bebekan juga. Oke, kita coba lanjut explore lagi ya. Jadi di pinggirannya ini apa ya, jalan perkotaan, tapi di sebelah kanannya danau. Keren ya. Jadi enak juga nih kalau kalian bisa lihat nih, tuh ada dua sisi yang berbeda. Sebelah kiri adalah sisi keramaian jalan ibu kota, sementara di sisi kanan ketenangan di tengah ibu kota. Lebay. Ini kalau kalian lihat, jadi di jalan sisi danau ini banyak pedagang yang gelar terpal ya. Jadi buat pelanggannya tuh bisa duduk-duduk menikmati suasana danau. Nice banget ini mah. Jadi kita juga duduk di pinggir danau tuh nyaman. Nih kayak gini nih, terpal gini nih. Nyaman. Ya, cuman mungkin kalau ada aktivitas yang kayak gini nih, jogging atau lari-lari kecil itu akan sedikit terganggu ya kalau lagi ramai pengunjung, karena yang seharusnya buat jalan kaki ini jadi kepake buat terpal. Wah, kondisi langit sore di Danau Sunter nih damai ya sebenarnya. Kalau orang pulang kerja mau mampir ke sini dulu nih, enak banget ini buat istirahat gitu kan, daripada macet-macetan di jalan. Apa tuh, seafood cinta, waduh. Banyak juga yang mancing di sini nih. Wah, dulu mah kalau kayak begini mah betah gua mancing di sini. Zaman dulu mah belum ada ini jogging tracknya. Nah, lumayan capek ya. Jadi sekarang kayaknya kita ke lokasi berikutnya nih. Jadi di Danau Sunter Barat. Infonya dari cerita masyarakat sekitar, di Danau Sunter Barat itu ada pulau di tengah danau yang konon katanya itu adalah tempat singgasananya siluman buaya putih, atau bisa dibilang horor lah ya. Ini gue juga penasaran, gue pengen ke Danau Sunter Baratnya nih. Gue pengen lihat pulaunya kayak apa. Ikut yuk, oke? Jadi kita sekarang udah riding lagi ya. Kita mau coba ke Danau Sunter Barat. Jadi sebenarnya Danau Sunter Barat ini tetanggaan ya sama di Danau Sunter Selatan tadi. Tapi buat akses ke Danau Sunter Barat dari Danau Sunter Selatan ya mesti bawa kendaraan juga. Jadi ya kita langsung riding aja ya dari Danau Sunter Selatan tadi. Soalnya kalau jalan, waduh jauh men. Gempor juga. Jadi kita langsung aja ke Danau Sunter Barat. Habis itu kita sekalian pulang karena ini udah mau maghrib ya.
Oke, kita udah sampai di Danau Sunter Barat ya. Jadi ini terpisah dari Danau Sunter Selatan yang tadi kita explore. Di sini lokasinya lebih sepi, nggak banyak pengunjung. Tapi ya ada aja lah ya, tuh yang menikmati suasana danau di sini. Wah, ada kano juga tuh. Ada perahu dayung. Nah, kalau kalian bisa lihat di depan itu pulaunya ya. Jadi pulau di tengah danau yang konon katanya menjadi singgasananya jin. Nggak tahu lah ya, Allahu alam. Jadi kalau di Sunter Barat ini emang lebih sepi dari di Sunter Selatan ya. Nggak banyak wisatawan ataupun pengunjung di sini. Kayak yang kalian lihat aja nih di sini nih, sepi. Ini juga udah mau maghrib ya kondisinya. Jadi ya kita langsung arah balik aja ya. Oke. Sekarang kita udah mau pulang ya. Kita riding arah jalan pulang karena udah mau maghrib juga ya. Jam 5.55, 5 menit lagi jam 6. Jadi kesimpulannya adalah Danau Sunter ini lokasi yang bisa dikatakan dapat dijadiin tujuan wisata murah meriah ya, apalagi kalau cuma sekedar nongkrong ngopi doang ya. Itu bisa jadi target destinasi lah ya. Biaya yang dikeluarin berapa? Nah, kalau naik motor kalian parkirnya sembarangan gratis kalau kalian parkirnya sembarangan. Tapi kalau kalian parkir di tempat yang khusus buat kendaraan bermotor itu dikenakan tarif 5.000 perak ya. Jadi ada orang yang jaga situ, kayaknya sih warlock ya, warga lokal atau orang sekitar lah, bukannya resmi gitu pengelola ya. 5.000 rupiah. Tapi ya tempatnya emang enak, buat parkir aman dan nyaman. Itu kalau di Sunter Selatan. Jadi tergolong murah lah. Karena kalian ngopi kan bayar sendiri lah ya. Kalau kalian nggak jajan juga bisa, cuma sekedar nikmatin suasana danau. Oke, jadi sekarang udah maghrib tuh, udah kedengeran azan. Gua izin pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selalu hati-hati di jalan dan selalu waspada. Akhir kata gua Yan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.